Saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus yang sudah hadir di tempat ini. Shalom. Shalom. Sekali lagi sambil melambaikan tangan di atas. Shalom. Haleluya. Saya yakin dan percaya kabar kita semua di tempat ini adalah dahsyat luar biasa bersama Tuhan Yesus. Amin. Karena kita percaya bahwa hari demi hari kita mau bersyukur sama Tuhan buat semua kebaikan Tuhan yang luar biasa, buat rahmatnya, kasih setianya, bahkan anugerahnya. Kita diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Dia, meletakkan segala doa kita, segala pergumulan kita. Ketika kita datang dalam hadirat Tuhan, kita akan dipuaskan. Amin. Haleluya. Dan pagi hari ini kita mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Kita mau bersyukur buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan, haleluya. Haleluya. Syukur pada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya tak bersudahara. Bagi yang rendah hati dan menerima firman-Nya, Yesus mempelai pria sana. Sekali lagi katakan haleluya. Bersyukur pada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya tak bersudahara. Bagi yang apa Bapak Ibu? Bagi yang rendah hati, haleluya, dan menerima firman-Nya, Yesus mempelai pria sana. dengan iman katakan Hari demi hari Tuhan mau menanggung dan menyelamatkan kita. Tak perlu khawatir akan hari esok, Yesus menolongnya. sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita katakan sekali lagi kita mau bersyukur sama Tuhan. Haleluya. Dengan iman katakan Bersyukur pada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya tak bersudahara. bagi yang apa? Yo. Bagi yang rendah hati Haleluya. dan menerima firman-Nya, Yesus mempelai pria sana. Dengan iman katakan Hari demi hari Tuhan mau menanggung dan menyelamatkan kita. haleluya. Tak perlu khawatir akan hari esok, Yesus menolongnya. Sekali lagi hari demi hari. Hari demi hari Tuhan mau menang Dan menyelamatkan siapa? menyelamatkan kita. Haleluya. Tak perlu khawatir akan hari esok, Yesus menolongnya. Setia Yesus penolong. Yesus Saya serahkan kepada hamba-Nya bertugas. Yesus sekali lagi. Yesus menolongnya setia. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Dengan sukacita kita datang ke rumah Tuhan dan dengan damai-Nya selalu menyertai kita. Mari kita lihat Mazmur, kitab Mazmur, kita buka Bapak Ibu Saudara dalam Mazmur 65 ayat 2 sampai 9.
Secara responsoria mari kita baca. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar najar. Karena bersalah bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang meredahkan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa bersama. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu, tempat terbitnya pagi dan petang. Kau buat bersorak-sorai. Mari kita berdoa. Ajar kami mengenal-Mu untuk lebih lagi dekat padamu ya Tuhan. Ini setiap hati yang datang ke tempat ini Tuhan. Ini setiap pribadi yang datang ke tempat ini ya Bapa. Kami berserah penuh di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Bila setiap pribadi di tempat ini Tuhan merasakan hadirat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bertemu muka, bertatap muka dengan-Mu Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, di situ kami mendapat kekuatan yang baru ya Tuhan. Haleluya Yesus. Ajar kami mengenal-Mu ya Tuhan. Biar kami lebih mengenal-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Bapa. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. yang kami yakini itu. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya Yesus. Ini yang kami percaya ya Tuhan. Biar kami mengenal-Mu Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua
kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bapa yang baik, kami percaya ya Tuhan, setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, kami boleh ada saat sampai hari ini ya Tuhan. Kamu berkati setiap kehidupan kami Tuhan. Karena semua apapun yang baik dalam kehidupan kami Tuhan, kami bersyukur itu semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Dan kami mau mengatakan Bapa, ajar kami mengenal-Mu lebih baik lagi Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan perbuatan tangan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Lagi katakan, dan ku ingin mengenal-Mu. Biar kami mengenal-Mu ya Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dengan lembut katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari Semua yang ku kenal. ya Bapa. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Sekali lagi lebih lembut hanya jemaat saja. Haleluya. Dan ku ini setiap seruan kami ya Tuhan. Dari semua apa yang kami kenal di dunia ini ya Bapa. Tiada siaralah Bapa, siaralah. Sekali lagi katakan, dan ku ingin. Biarlah kami mengenal siapa Engkau ya Yesus. Oh Yesus, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada. Sekali lagi bersama lebih dalam lagi katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Ku.
lagi sambil kita bersiap menyembah Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Setiap hati kami ya Tuhan, puaskan ya Roh Kudus, kami sembah. Ya adalah Bapa ya Roh Kudus, ya adalah Bapa ya Roh Kudus. Oh ya Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang ajaib ya Tuhan, ya Yesus. Bawa segala rasa ucapan syukurmu buat Tuhan, bawa segala sembahmu buat Tuhan. Katakan terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, buat kebaikanmu ya Tuhan, buat semua anugerahmu dalam hidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Engkau baik ya Tuhan, Engkau baik ya Tuhan. Tiada adalah Bapa yang, tiada adalah Bapa yang Tuhan, Kau Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Hosana, Hosana bagimu ya Tuhan. Hiaralabu. Terima kasih Tuhan. Syukur Bapa. Kami memuji setiap kebesaran-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau ya Tuhan, sebab kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi ya Tuhan. Bahkan kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi langit ya Tuhan. Kami mau meninggikan diri-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami mau mengagukan Engkau di tempat ini ya Bapa. Haleluya Yesus. Hiaralarabus kiralarab. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. 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 Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi
bersama-sama dengan hormat kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara terkasih. Lagi katakan dengan imanmu, haleluya. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, oh, mengatasi langit, kemuliaanmu Tuhan mengatasi tinggikan dirimu mengatasi langit, sebab kebesaranmu ya Bapa. Mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaanmu Tuhan mengatasi. Sekali lagi katakan dengan iman, bumi ini pujian kami ya Tuhan. Tinggikan, terpujilah Kau Tuhan Allah kami yang besar, terpujilah Kau Allah kami yang luar biasa ya Bapa. Oh, kebesaranmu Tuhan, amin, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, haleluya ya Bapa, sebab kemuliaanmu ya Tuhan, kemuliaanmu Tuhan mengatasimu. Katakan kebesaranmu ya Tuhan, kebesaranmu, kemuliaanmu Tuhan, kemuliaan. Sekali lagi dengan iman katakan, kemuliaanmu ya Tuhan, kemuliaanmu Tuhan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala puji, segala kemuliaan, segala sorak-sorai hanya bagimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menyembah, meninggikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah tetap nama-Mu yang selalu kami tinggikan Tuhan. Nama di atas segala nama Bapa. Dan sebentar kami akan memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Bersama kita katakan, amin. Ada sukacita? Ada sukacita, amin. Haleluya. Coba dulu salam kanan kiri muka belakang minimal 3 orang, katakan Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus kita baik luar biasa. Kasih setia tidak akan pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Yang justru sering berubah kita. Kadang kita berada di personal lingki 1, 2, udah 3, bukannya keempat malah ke 1 lagi. Namun kita belajar tempat ini untuk kita tetap mau belajar untuk berdiam di dalam hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Untuk kita berpaling dan menemukan cinta Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Maka saat ini kita mau mengatakan, ajar kami berdiam ya Tuhan. Haleluya. Sambil kita bertepuk tangan, menggoyangkan setiap anggota tubuh kita. Haleluya. Ini kami ya Tuhan, umat pilihan-Mu. Ajar kami berdiam di kaki-Mu ya Tuhan. Yo bersama kita katakan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan. Oh, udah bahadiru Sekali lagi. Oh, inilah hidup. Katakan. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku. Dan nafasku Haleluya. hanyalah kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di kaki-Mu. Ini setiap pujian kami ya Tuhan. Sekali lagi dengan sukacita kita katakan bersama. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti Untuk bawa siapa? untuk bawaku lagi, Haleluya. bersekutu dalam damai yang sejati. Mari kita sorakan. Oh, udah bahagia. Sekali lagi yo. Oh, Inilah rinduku. hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku Hanya untuk siapa? menceritakan kasih-Mu. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Saya ingin rindu suara Bapak Ibu Saudara terkasih mengatakan hidupku. Bisa yo? Bisa ya? Yo. Katakan. Hidupku. Hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Nafasku. Ajarku berdiam dekat. Sekali lagi katakan. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum Akan kebaikan-Mu. dan nafasku menceritakan. Kasih-Mu. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hati. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat. Sekali lagi dengan iman katakan. Ajarku berdiam dekat di hati.
Seperti biasa, tes uji kemampuan kekuatan suara. Kamu udah mudi dulu, baru nanti Bapak Ibu disatukan. Kamu udah mudi, kita terikan haleluya 3 kali ya. Yang merasa muda mudi, yang belum menikah ya. Belum menikah sama dengan muda mudi. Jangan lebih kuat nanti suara Bapak Ibunya ya. Masa umur 20 sampai 30 kalah antara 40 sampai 60. Kamu udah mudi siap? Belum di sini. Belum di sini jiwa yang masih memikirkan, Tuhan di mana kau jodohku ya? Aman, tenang. Asal sudah menyerahkan sama Tuhan, pasti Tuhan berikan yang terbaik. Amin. Kamu udah mudi siap? Amin. Haleluya. Haleluya 3 kali ya. 1, 2, 3. Ya. Masih ada yang tipis-tipis bibirnya gitu, takut bilang haleluya sama Tuhan gitu. Ya, kita lihat Bapak Ibu apakah lebih kuat. Bapak Ibu siap? Siap. Oh, haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Kita percaya bahwa Yesus adalah sahabat kita. Haleluya. Kita katakan, sebab hidup kami yang kami pilih adalah membuat kami berarti kami pilih Tuhan. Haleluya. Hidup yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena apa? Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku harus nyatakan perkara besar yang Engkau berikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu. di sisiku, Kau sumber kuatku. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Yesus sahabat kami. Haleluya. Dengan iman sekali lagi kita katakan, hidup yang kami pilih. Haleluya. Yo sekali katakan, hidup yang ku pilih Membuatku berarti, karena Yesus karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan. kebenarannya yang membebaskan. Karena siapa? Karena kuasa-Mu, Sekali lagi, karena kehebatan-Mu, ku dapat. lakukan. Yeay Immanuel, katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang Yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. musik memuji Tuhan. Kami percaya Yesus adalah sahabat terbaik dalam hidup kami ya Tuhan. Sebab kasih setia-Mu selalu beserta kami Tuhan. Engkau selalu berbuat baik dalam hidup kami ya Tuhan. Sebab Engkau Yesus sumber kuat kami, sumber kemenangan kami, bahkan sumber pengharapan kami. Haleluya. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang
bagi Tuhan. Lebih meriah lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami sudah menyembah, memuliakan, meninggikan, mengagungkan Engkau ya Tuhan. Kami percaya ketika kami Kau ajarkan untuk berdiam di kasih-Mu Tuhan. Dan kami akan katakan bahwa Engkaulah Yesus sahabat sejati kami ya Tuhan. Dan Bapak yang baik, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala kami. Kami percaya setiap firman Tuhan yang ditaburkan di tempat ini adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, menyatakan setiap kesalahan kami, mendidik kami di dalam kebenaran. Kami percaya Tuhan. Dan pada siang hari ini kami percaya Engkau Yesus yang sanggup melakukan perkara yang besar, yang ajaib, yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Yesus yang sanggup memulihkan setiap hati yang terluka, bahkan menyembuhkan setiap kami yang menderita ya Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Ini yang kami percaya ya Tuhan, bersama katakan Yesus Tuhan, Mulialah namanya. Yesus Allahku, Besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. sekali lagi katakan Yesus Tuhan, Mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan. Sama-sama dengan hormat kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan hidupku katakan Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup menyembuhkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup. Kami percaya ya Tuhan,
Engkau sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ini iman kami ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita, Dia sanggup. Sekali lagi dengan iman dan rasa bangga katakan, Dia sanggup. Saya serahkan dengan hormat kepada Ibu Gembala. Dia sanggup memulihkan hidup. Yesus sanggup, Yesus sanggup memulihkan hidupku. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kau sanggup melakukan perkara besar. Amin. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang sudah diberkati, kita katakan bersama-sama. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Ya. Apa kabar Bapak Ibu? Ya, luar biasa dahsyat Tuhan yang kita sembah. Hanya Dia yang hebat. Hanya Dia yang luar biasa. Hanya Dia yang penuh kasih dengan sempurna. Kasih kita Bapak Ibu tidak sempurna. Banyak kekurangan-kekurangan kita. Tetapi kasih Yesus luar biasa sampai hari ini. Haleluya. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya boleh diberkati Tuhan dan damai sejahtera yang luar biasa saya nikmati hingga pada saat pagi hari ini. Sekalipun masalah tantangan banyak, tetapi aku bersyukur dan aku bersuka cita, bergembira karena Tuhan, bukan karena dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat 21. Kita sama-sama membaca Bapak Ibu ya. Membacanya agak tegas. Nggak usah keburu-buru, tenang membacanya biar dapat ya hikmat, dapat berkat yang luar biasa. Kita baca bersama-sama, 1, 2, ya. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Ya, luar biasa ya. Umat yang telah kubentuk bagiku, huruf besar bagi Tuhan, akan memberitakan kemasyuranku. Umat yang dibentuk Tuhan akan memberitakan kemasyuran Tuhan. Kata dibentuk artinya dibentuk seperti tembikar membentuk tanah liat. Tanah liat itu dibentuk seperti seorang tembikar atau penjunan. Itu arti pembentuk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam pembentukan ini, Bapak Ibu, sewaktu dibentuk, sebenarnya dibentuk dari tanah liat yang sebenarnya tidak ada nilai, Bapak Ibu ya. Kita ini sebenarnya tidak ada nilai, tidak ada harganya. Tetapi firman Tuhan berkata dalam Yesaya bahwa engkau berharga di mataku. Latar belakang saya Bapak Ibu, minder berat. Minder itu tidak enak Bapak Ibu, menderita. Dan sombong pun terlalu tinggi. Minder pun terlalu rendah. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya dipulihkan, ayat inilah yang menguatkan saya pribadi sehingga aku tetap bersemangat, tegar menghadapi orang kaya konglomerat sekalipun. Saya tidak minder lagi Bapak Ibu. Kalau dulu minder kalau melihat orang kaya. Kalau sekarang karena Tuhanku yang kaya, Tuhanku yang hebat, maka aku berharga karena Tuhan. Jadi pembentukan ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti tanah liat yang dibentuk, bisa jadi berharga, bernilai tinggi. Katakanlah Gucci dibentuk. Ini karena nggak ada tablet, laptopnya lagi bermasalah. Jadi sebenarnya sudah ada saya siapkan power, semua udah siap. Tapi nggak bisa ya, nggak ada ya. Jadi bersyukur di hadapan Tuhan.
mengucap syukur dalam segala hal. Dibentuk jadi piring, jadi guci, ya, sesuatu menurut bukan kehendakku. Dibentuk sesuai dengan pembentukan penjunan. Penjunan itu membentuk kita Bapak Ibu. Saya nggak tahu masalah kita sekarang ada kepahitan. Saya nggak tahu masalah kita sekarang menderita. Tetapi Tuhan sangat tahu. Amin Bapak Ibu. Nah puji nama Tuhan. Nah dibentuk dari piring, guci dan yang lain-lain dibentuk menjadi barang berharga. Dan bisa barang berharga ini dari tanah liat yang dibentuk menjadi berharga di meja bangsawan ataupun raja. Tadinya nggak berharga, menjadi berharga, nilainya menjadi mergah, nilainya jadi mahal Bapak Ibu ya. Itulah pembentukan, dibentuk bukan karena aku yang membentuk, tetapi penjunan yang membentuk. Nah puji nama Tuhan, kita buka dulu ayatnya di dalam Yeremia 18 ayat 4 sampai 6. Yeremia 18, ya kita baca ya. Yeremia 18 ayat 4 sampai 6. Yeremia 18 ayat 4 sampai 6 kita baca bersama-sama. Gak usah keburu-buru Bapak Ibu ya, berdapat berkatnya ya. Yeremia 18 ayat 4 sampai 6. 1, 2 ya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Seperti tanah liat yang dibentuk oleh tanganku, ku huruf besar berarti Tuhan membentuk kamu di tanganku, hai kaum Israel. Kita Israel rohani, ya bukan Israel jasmani, Bapak Ibu. Makanya ada pujian berkata, yang saya sangat tertarik dengan pujian, ku telah mati. Beberapa hari ini Bapak Ibu saya nyanyikan ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku serahkan dalam mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Supaya jangan melawan hatiku ini Bapak Ibu. Kuserahkan hatiku ini dalam tangan Tuhan. Makanya kalau saya berdoa pribadi, kuserahkan biarlah hatiku ini Tuhan siap dibentuk, dikerjakan oleh Roh Kudus. Haleluya. Saya sangat suka lagu ini. Kalau saya nyanyikan lagu ini hanya referennya aja saya suka. Sebenarnya suka semua. Kalau saya nyanyikan jarang air mata saya nggak menetes Bapak Ibu. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur di hadapan Tuhan. Sampai hari ini aku boleh tegar. Boleh aku kuat. Sekalipun masalah aku gak fokus kepada masalah Bapak Ibu. Aku fokus kepada Yesus Tuhan. Maka dahsyat ada damai yang luar biasa. Yang tidak bisa kuceritakan kepada siapapun. Damainya itu tidak bisa dibeli dengan uang. Sukacita melimpah. Luar biasa. Karena kita bergaul intim dengan Tuhan. Bercakap-cakap dengan Tuhanku Yesus yang baik. Makanya seringlah kita bercakap-cakap Bapak Ibu. Haleluya. Bercakap-cakap enggak 10 menit Bapak Ibu. Bisa hampir 2 jam. Bapak, begini Bapak. Ini Bapak. Apa adanya seperti anak
berbicara kepada seorang ayah. Katakan aja, unek-unek di hati kita katakan aja kepada Tuhan. Dan luar biasa firman Tuhan ya dikatakan di sini, kita dibentuk melalui persoalan. Itu temanya ya. Kita dibentuk melalui persoalan. Yang pertama, waktu dibentuk atau diproses, ya, waktu dibentuk atau diproses, jangan protes. Sewaktu dibentuk atau diproses, jangan protes. Kalau protes, ya diproses itu nggak enak Bapak Ibu, jujur. Nggak enak diproses, sakit Bapak Ibu diproses. Nggak enak Bapak Ibu, diproses itu sakit. Tetapi kalau kita lembutkan hati kita, maka diproses itu enak Bapak Ibu. Entabeh, kata orang kita Karo ya, entabeh, enak Bapak Ibu. Haleluya, ya puji nama Tuhan. Waktu dibentuk atau diproses, jangan diprotes ya, jangan diprotes ya. Dan dikatakan di sini, maksudnya jangan diprotes, jangan bantah Tuhan. Jangan bantah Tuhan, jangan ngomel mulutnya. Ngomel terlalu panjang kalimat. Diam saja. Saya disentuh firman Tuhan, sangat disentuh, saya tahu lagu-lagu rohani berasal dari Alkitab. Maka tadi, ajarku berdiam dekat di kakimu. Itulah mungkin aku gak hafal sekali, tapi yang ku garis bawahi, ajarku berdiam, jangan ngomel. Kalau ngomel, bimoli, bibir monyong 5 senti. Apa Tuhan, bagaimana Tuhan? Aku kan udah setia beribadah, setia melayani. Oh kok begini, masalah ku hadapi. Oh Tuhan aku udah rajin, semua rajin. Oh semua udah rajin. Oh tunggu dulu Bapak Ibu, berdiam. Amin. Amin Bapak Ibu. Ajarku berdiam. Berdiam di kaki Tuhan. Pergi ke kamar, berdiam, renungkan firman Tuhan. Terus berdiam aja, enggak usah terlalu lancar. Jadi lancar seperti ada minyak solar licinnya. Oh, menyalahkan Tuhan. Oh Tuhan, kambing hitamkan orang lain. Oh kalau bukan karena si A, aku gini. Kalau bukan karena si B, karena si C, karena si D, menyalahkan orang. Tidak pernah menyalahkan diri sendiri. Coba belajar ya menyalahkan diri sendiri. Koreksi di diri. Karena dosa kah, karena pelanggaran kah, karena keteledoran kah perbuatan kita sehingga kita menerima ya diizinkan persoalan. Ya, ada rencana Tuhan yang indah. Makanya jangan bantah, jangan ngomel, jangan menggerutu. Menggerutu nggak ngomel sih ya, nggak ngomel tapi aduh kayak mana ini? Kok begini ya ku hadapi ya? Nggak adil Tuhan ini. Kok anakku seperti ini ya? Kalau udah berdoa lu terus. Aduh kok begini ku hadapin ya. Oh doanya dahsyat luar biasa. Tapi kok seperti ini? Aduh menggerutu. Oh kok begini? Mulutnya menggerutu. Makanya jangan menggerutu. Ajar aku berdiam. Praktekkan Bapak Ibu, saya sudah praktekkan. Berdiam, tutup mulut, bangun jam 2 pagi. Atau jam berapa terserah pimpinan Roh Kudus. Berdiam aja berdiam. Tapi udah mengalir Bapak Ibu. Mengalir, belum cakap sama Tuhan. Karena banyaknya mungkin pergumulan kita Bapak Ibu. Ajar berdiam aja, berdiam. Gak usah menggerutu. Baru jangan mengeraskan hati. Ya jangan mengeraskan hati Bapak Ibu. Udah ditegur Tuhan lewat Roh Kudus. Enggak, aku kan benar. Dia yang salah. Makanya satu menunjuk, ampak sama kita sudah kena. Menunjuk, karena dia. Karena si Poltak. Enggak karena si Tiur, oh karena si Dewi, oh karena ini bukan aku kan benar, oh, aku kan suci, aku kan kudus, oh itu yang salah semua, salah besar. Ajar berdiam, belajar berdiam aja, Roh Kudus nanti terangkan, saya nggak bisa utarakan dengan kata-kata, tapi saya sendiri ngalami, kau begini anakku, ya Tuhan. Kau masih melawan suamimu ya, hambaku itu ya. Ya Tuhan, betul Tuhan. Nanti kan kadang jam 2 pagi bangun Bapak, di samping saya tidur, kupegang kaki Bapak, Tuhan nangis saya. Ampuni aku Tuhan, jahat kali aku Tuhan ya. Asih cerewet kadang-kadang ya, melawan. Aku ya, aku gak nuduh yang lain. Tuhan, kupegang Bapak, lelap tidur sambil ngorok.
Tuhan, Bapak nggak tahu loh Bapak Ibu, tapi aku tahu gitu ya. Aku pegang tangan Bapak, aku pegang, ya Tuhan ampuni aku Tuhan ya, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan Yesus. Banyak kali dosaku ya melawannya. Ya, saya nggak nuduh yang lain Bapak Ibu. Saya yang saya tuduh ya. Firman Tuhan itu pedang bermata dua. Kalau kutuduh nanti Bapak Ibu, gitu nanti. Jadi aku sendiri dulu ya, mengalamin. Nah puji nama Tuhan dan bisa menangis, minta ampun kalau berdiam diri. Paling enak berdiam diri jam-jam 2 pagi, jam 3, paling enak lelap semua. Ya, berdiam paling enak Bapak Ibu. Nah, dan selanjutnya di sini jangan mengeraskan hati. Nah, puji nama Tuhan, dibentuk karakter kita. Karakter itu lewat persoalan, karakter kita dibentuk. Saya latar belakangnya orangnya galak Bapak Ibu, benar. Apa adanya lah, gak usah bersandiwara. Jangan dikatakan di depan umum, oh kalau aku ini lembut, selembut salju kalau aku Bapak Ibu. Dari dulu aku gak pernah berdosa Bapak Ibu. Gak pernah aku kasar, baik. Oh semuanya baik, oh semua perkataanku baik. Semuanya baik Bapak Ibu, apa adanya aja cakap. Saya tadinya itu galak, latar belakang dari orang tua saya. Didikan militer udah ngerti ya. Main sepak-sepak itu udah biasa. Main sepak-sepak, jadi kami gak pernah jalan-jalan lambat. Jalan cepat, disuruh ambil teh. Gak pernah begini, ambil teh. Oh disepak langsung, pak. Namanya militer, lihat militer. Gak pernah militer. Siap komandan, siap. Ini Pak Abi ada. Tapi masih kecil dulu. Saya kangen paling besar. Siap, harus cepat. Ambil dulu itu, iya siap. Kalau ada siap komandan. Jadi cepat, ngambil teh nanti. Kalau lama, disepak lagi. Kok lama kali, berapa menit itu ngambil teh. Pak, sepak lagi. Jadi didikan militer. Misalnya soal rumah, bagian menyapu, bagian ini, didikan militer lah namanya didikan militer. Jadi turun darah Bapak saya itu bagaimanapun gak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Tidak bisa dipungkiri. Sangat beda dengan Bapak Gembala kita. Kalau Amang lembut, selembut salju. Oh nggak dimarahin. Mau jam berapa pulang nggak dimarahin. Mau jam berapa mau bekerja nggak apa-apa. Kalau kami Mbak mana bisa. Pulang ke rumah. Sini bersiap. Berdiri bersiap. Apa salahmu? Iya Pak saya salah Pak. Apa salahmu harus ngaku. Iya Pak tadi Pak halaman nggak bersih. Sampah-sampah nggak bersih. Udah? Ya, lidi udah disiapkan 3. Pak, 3 kali. Pak, nggak boleh. Ada. Oh, nggak boleh Bapak saya. Nggak pernah ada suara tangisan di rumah kami. Ini Pak Abe loh, ya. Nggak pernah, harus dilibas gini kayak prajurit. Cep. Haleluya, nanti aku nangis nanti kalau udah malam. Oh, ini udah gemetar kita ini. Pak. Baru aja nggak boleh. Nggak boleh. Hep, minta tambah lagi. Iya Pak. Baru tap. Udah habis itu baru di kamar nanti. Dibentuk. Jadi sifat dasarnya itu tidak pemalas. Semua rajin. Ini Pak Abi. Ya. Kami semua 7 bersaudara semuanya rajin. Adik lagi rajin kali. Semua rajin. Cekatan. Cap. Bisa pekerjaan sekali kerjakan semua. Liga semua udah terlatih. Makanya Bapak saya mendidik, kemanapun engkau melangkah, ya ingat ya orang muda, kemana engkau melangkah, malo buat rohani jolma. Di dalam Amsal 11, ayat terakhirnya berkata kalau enggak salah ya, dikatakan orang benar, pintar mengambil hati. Ini udah kita bilang cepat kau datang ya, enggak datang. Cepat dulu kau datang ya, enggak datang. Bah, apa yang terjadi? Tolong bantu dulu ya, enggak juga. Kalau kami cekatan cepat nangkap. Gitu aja Bapak saya, ada apa? Tamu datang, oh ligat. Oh adik-adik amankan, jangan ada yang ribut. Jadi didikan militer. Jadi dipersatukan dengan Bapak Gembala. Ya, pembentukan karakter. Nah puji nama Tuhan, dibentuk ada tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya dibentuk ada tujuan untuk kemuliaan Tuhan, ya. Bapak Ibu dibentuk ada maksud dan tujuan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berikan dulu kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Haleluya. Dibentuk mungkin dalam area berbeda. Beda-beda mungkin. Ya masalah kita beda-beda loh Bapak Ibu. Dibentuk semuanya ingat, oh saya dibentuk hari ini. Saya terluka.
Ada kepahitan, biar aku tidak pahit lagi. Aku berdoa sama Tuhan, berarti ada sesuatu mungkin yang sombong di hatiku. Sering aku sombong, merasa udah hebat daripada yang lain. Ini aku Tuhan, dibentuk. Terpaksa, ya bukan terpaksa ya, karena Roh Kudus berbicara, ya Tuhan, lembutkan hatiku Tuhan. Aku diam di hadapan Tuhan, aku mau dibentuk. Mungkin ada kesombongan, kan Tuhan tahu. Saya tidak tahu Bapak Ibu, tapi hati kita yang terdalam ada bibit-bibit kesombongan. Dihancurkan oleh darah Yesus Bapak Ibu. Tuhan sangat tahu loh Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah contohnya di Alkitab Yusuf ya. Anak daripada Israel. 12 bersaudara. Si Yusuf itu udah tahu lah, gak usah cerita lagi ya. Nanti waktu kita. Yusuf itu dibentuk, dalam keluarga dibentuk. Ada gesekan-gesekan ya. Dalam keluarga. Abang-abangnya ada mimpinya dikasih tahu. Malah dia dimasukkan ke dalam sumur. Sudah dimasukkan ke dalam sumur, dijual lagi, sudah dijual ke rumah Potifar, di penjara lagi, ya dituduh dia selingkuh, dituduh dia macam-macam ya, di penjara jadi berkat, ya dia tidak melawan Bapak Ibu. Itu menjadi contoh sama saya Bapak Ibu. Dibentuk di sumur nggak melawan. Woi abangku, kok tega kali kalian. Tapi berdiam diri. Ya, saya tahu karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Yusuf. Saya tahu karena kekuatan dari Roh Kudus, ya, Roh Tuhan, Roh Allah. Dia kuat, dijual, ya, dia kuat. Baru menjadi hasilnya, endingnya, ya, memuliakan nama Tuhan, menjadi orang kedua di Mesir. Inilah contoh nyata, baik sebenarnya ayat-ayat, contoh nyata yang siap berdiam dibentuk oleh Tuhan. Karakternya dibentuk. Makanya kalau kita baca skedul Alkitab, saya udah baca skedul Alkitab, dia menangis melihat saudara-saudaranya ya. Dia bersembunyi masuk sebentar ke ruangan atau ke kamar mungkin, baru dilapnya air matanya, baru ketemu dengan saudara-saudaranya. Sayangnya itu luar biasa, nggak dendam ya. Kalau kita mungkin dendam, apa mau dikasih? Kalian dulu ya. Oh tangannya pun mungkin pasti begini, orang sombong kan gini. Kalian dulu, kalian masukkan aku ke sumur ya. Kalian jual aku ya. Sekarang pulang kalian, biar kalian kelaparan. Tapi nggak ada ayatnya. Dengan sayang, kasih sayang dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Inilah kita contoh karakter yang baik. Bukan karakter yang busuk. Kalau karakter yang busuk seperti sinetron. Saya nggak pernah nonton sinetron. Aduh. Go away, pergi. Baru main tunjukkan uang kan. Oh, nggak ada karakter Yusuf seperti itu. Tapi dia mengasihi saudara-saudaranya karena kasih Kristus dan luar biasa. Sampai saudaranya di rumahnya ya. Di rumahnya kalau kita baca itu dalam Alkitab, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan di sini dikatakan Yesaya 45 ayat 9. Kita baca Bapak Ibu. Yesaya 45 ayat 9. Yesaya 45 ayat 9. Ya, Yesaya 45 ayat 9. Kita sama-sama membaca. 1, 2 ya. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan. Celaka orang yang mengeraskan hati, celaka orang yang berbantah-bantah dengan Tuhan, celaka. Dalam arti tidak turun berkat rohani, tidak turun berkat jasmani, tidak turun berkat materi. Pertama rohani, ya. Tidak turun karena berbantah. Makanya kita belajar Bapak Ibu, kalau ada sesuatu yang kita hadapi gesekan-gesekan, katakan kepada Tuhan, aku mau berdiam diri Tuhan. Ajar aku berdiam diri. Masuk dalam hubungan intim dengan Tuhan. Haleluya, amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Coba dulu jama adora kita ini, dada kita, lembutkan hatiku Tuhan. Lembutkan hatiku Tuhan. Hai cantik Lastirus, semua orang lembutkan hatiku. Kita sebut dulu nama pribadi kita ya. Hai cantik Lastirus, semua orang lembutkan hatiku. Haleluya. Saya percaya sudah lembut semua, amin. Amin ya Bapak Ibu, luar biasa Tuhan yang kita sembah. Hati kita boleh lembut. Haleluya. Alat pembentukan dipakai manusia Bapak Ibu.
Alat pembentukan itu dipakai manusia. Suami istri, Bapak Ibu bisa dipakai. Oh, perang-perang itu biasa dalam rumah tangga. Gak ada yang lulus. Boleh saya cek, ditanya dulu Pak Khalid. Pernah gak berantem Pak suami istri? Oh pernah. Pak Abi pernah? Oh pernah sering. Pak Gembala? Tapi istri yang sering ya Pak ya. Aku yang sering Pak ya. Aku sering yang, aduh tak kayak mana lah Pak ya. Bapak kita baik kali, tapi aku sering kadang-kadang. Karena macam-macam lah pihak ketiga dan yang lain-lain. Oh lalalala, oh lalalala. Enggak tahu Bapak Ibu, pernah saya ditegur Bapak Ibu ya. Kan apa adanya cakap ya. Enggak perlu manis-manis lah. Oh aku enggak, kalau aku baik kali sama Bapak, lo enggak usah lah munafik. Apa adanya aja itulah saya. Enggak bisa pura-pura gitu ya, itu adanya itulah adanya. Dan pernah waktu ibadah dulu, ini udah berulang kali saya saksikan, ibadah di Jalan Gelas ya, Jalan Gelas. Adalah ibadah pengajaran, waktu itu melayani orang Belanda, kalau salah orang Belanda. Itu gitu panjangnya gerejanya, gereja Paulus Budiono. Saya pergi ke sana, udah itu nggak ingat lagi aku tahun berapa, waktu masih umurku masih muda. Terus firman Tuhan berkata gini, firman pengajaran. Siapa di sini para istri suka melawan suami? Oh ditunjuk. Siapa ini khusus kaum ibu ya, ditunjuk. Siapa istri di sini yang suka melawan suami? Bertobat. Habis uangmu datang kemari. Ongkosmu habis, semuanya habis, tenagamu habis. Sekarang dengar firman ini, wah keras. Bertobat. Siapa nanti yang mau didoakan? Maju ke depan. Habis uangmu, rezeki pun jauh. Rezeki jauh. Tahu nggak Bapak Ibu? Saya lah orang pertama lari dari belakang. Saya duduk paling belakang. Ini gerejanya hampir 1,5 inilah panjangnya. Saya orang pertama lari dari belakang. Lari cepat. Lari nggak lambat-lambat. Iya, lenggang kangkung. Kangkung di rawa-rawa. Ya nggak begitu, tapi lari terus. Saking udah ditegor, ya ditemplak firman. Ya, saya padanya cakap Bapak Ibu. Maju ke depan, diduakan. Saya paling enak dong, orang pertama ditempang tangani. Dalam nama Yesus, roh keras tengkuk, si jogal, jigil, jugul, keluar dalam nama Yesus. Oh si jogal-jogal baut. Keras kepala batu, kata orang Irian Jaya. Orang Papua bilang keras kepala, jangan kepala batu ya. Jangan kepala batu. Jadi tidak ada di sini kepala batu. Di sini yang lembut hatinya, amin. Amin. Dan waktu berdoa, hancur hati saya, hancur. Karena dibilang begini, nanti di sini ibu-ibu, ya termasuklah di sini sekarang. Ya, ada ibu-ibu di sini. Kalau ada yang sering melawan suami, ya ingat supaya rezeki jangan jauh, biar lancar rezeki, biar lancar. Tukang becak lancar, tukang grab lancar, yang jualan lancar. Kunci keberhasilan istri 75%. Jangan salahkan suami. Aduh, pokoknya istri itu berperan sangat penting. Kalau dia king doa, luar biasa. Tapi kalau nggak pernah berdoa, hancur nor semuanya. Istri menjadi pendoa, kita nggak nuntut suami terlalu banyak. Kita menjadi pendoa Bapak Ibu. Nah, waktu itu dia bilang, siapa di sini istri yang suka melawan, datang kemari, udah didoakan, dia bilang, nanti berkat melimpah turun atasmu. Pertama berkat rohani. Nah pendek cerita panjang lah ini panjang berdoa. Saya duduk terus dia bilang begini. Rupanya enggak saya perhatikan ibu pendeta sewampu. Inang apa sih pergumulannya. Saya terus terus di bangku saya gini terus. Kayaknya kurang panjang doanya tadi. Emang kurang gajang. Karena saya rasa banyak dosa saya ya terhadap suami. Ya terhadap belak-belak yang lain-lain. Akhirnya pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah ini Bapak lo ya. Ada saksi jadi gak bisa bohong-bohong. Ada Tuhan pertama, ada Bapak Gembala. Saya rumah masih waktu itu kita beribadah di depan. Langsung saya datang, Pak, saya letakkan tas, letakkan Alkitab, ya. Saya bilang, Pak, Bapak waktu itu di ruang tamu kursi kita bentuk L. Saya langsung berlutut, saya buka sepatu, Bapak Ibu, ya Bapak Ibu. Langsung buka sepatu, saya berlutut, saya cium kaki Bapak. Pak, ku tarik tangannya. Pak, maafkan aku Pak, banyak kali dosa aku Pak. Bapak pun senang lah, senyum segar, ya kan pasti segar. Oh maafkan aku Pak, maafkan aku. Iya, sudah kuampuninya Mama. Sudah, enggak Pak, tumpang tangan. Tuhan Yesus nangisanlah kami. Menangis Bapak Ibu. Nah, sampai sepatu kita buka semua, tinggalkan semua. Ya minta maaf. Walaupun mungkin masih pergumulan, bukan saya bilang saya sempurna, bukan Bapak Ibu ya, tapi penuh perjuangan, berjuang dan bergumul. Mulai dari situ Bapak Ibu, berkat luar biasa. Ini jadi beli tanah, jadi bangunan gereja, lancar semuanya.
Amin Bapak Ibu. Di kantong kolekte, Bapak Ibu, saya tidak menambah-nambahin, ada saksi Bapak di sini. Di kantong kolekte itu biasa ada emas. Kantong kolekte kita mana? Kantong kolekte. Dulu dijalankan. Kalung biasa, cincin biasa, gelang itu masuk ke kantong kolekte Bapak Ibu. Nggak tahu siapa yang memberi. Terjadi mujizat. Kalau saya bilang Tuhan, ajarlah jemaatmu berkorban Tuhan. Ajarlah hamba-hamba berkorban. Tuhan bilang, jangan banyak ngomong loh. Jangan hanya omdo loh. Kau dulu berikan yang di lemari itu. Selama pegawai negeri saya tabung ada emas. Saya beri pertama. Maka datang emas. Mau diberkati Tuhan seperti hambanya ada menyampaikan firman. Mau kaya tanam hepeng katanya. Itu masing-masing hamba Tuhan lah ya. Ya pernah kita undang hamba Tuhan. Dia bilang, saya undang lo hepeng. Siapa gak mau uang? Gak mau tunjuk tangan. Bah, gak mau kalian uang? Oh, gak mau katanya. Mau tunjuk tangan gini-gini. Bah, bukan kedagingan ini, karena kita perlu uang katanya kan. Akhirnya tinggi-tinggi, ayo tinggi-tinggi, siapa yang perlu duit? Oh saya pun ikutlah tinggi. Apa rahasianya? Tanam hepeng. Dia yang bilang ya, unang songon senyum-senyum ho, songon biang nati nutung. Karena disinggung uang. Gini senyummu katanya, kayak anjing dibakar. Kalau anjing dibakar kan gini dia, ngingis. Karena banyak ngingis. Dia bilang, jangan ngingis kau, ngingis. Bahasa Batak ngingis. Kalau bahasa Indonesia saya nggak tahu. Gini dia, kalau anjing dibakar, nggak pernah gini anjing dibakar. Pasti gini. Karena disinggung uang langsung ngingis kau. Tanam duit, duit datang. Tanam mas datang. Kira-kira begitu. Udah luar biasa. Mengalir semua lancar. Dibangun lagi pastori. Wah semua lancar. Tetangga bilang begini. Onggo per GB yoda, per betelon. Gampang kali uang itu. Gampang uang itu. Amin. Terjadi mujizat yang luar biasa. Haleluya. Diberkati walaupun saya bilang pokoknya diberkatilah. Kira-kira begitulah ya Bapak Ibu. Nah puji nama Tuhan. Alat pembentukan tadi manusia bisa pasangan suami istri, bisa anak dan lain-lain. Ya, Amsal 27 ayat 17. Di sini gak usah kita buka. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Itu terdapat di dalam Amsal 27 ayat 17. Ibarat kayu dekat-dekat marsiososan. Ya bersenggol-senggolan ya. Demikianlah dalam rumah tangga. Suami istri, anak-anak, menantulah, yang cuculah, yang macam-macam. Itu biasa Bapak Ibu. Enggak perkara-perkara yang heran lah gitu. Itu pembentukan yang anak kita lah. Yang macam-macam lah itu macam-macam. Nah siap dibentuk, belajar berdiam diri Bapak Ibu. Maka mengalirlah berkat Tuhan, berkat rohani dan yang lain-lain. Kalau 2 Korintus 5 ayat 17, kita sekarang adalah ciptaan baru. Ciptaan baru. Saya mengejar waktu ya. Sekarang ini kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi yang lama itu ya sudah berlalu. Jadi ada keubahan. Makanya bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu. Itulah nanti kita nyanyikan itu ya. Nah puji dibentuk, nggak bim salah bim. Kalau Pak Abe bilang khotbahnya dalam pengajaran, saya masih rekam. Semua hamba Tuhan saya rekam loh Bapak Ibu. Hamba Tuhan si A, si B, si C, jadi nggak berlalu begitu saja. Kalau Pak Abe bilang begini, soal karakter, ya karakter kita ini nggak segampang membalik tangan. Bim salah bim, pas salam pas, cus sempurna 100%. Oh enggak, diproses lewat pembentukan. Jadi seizin Tuhan semua. Karena Tuhan sayang kepada kita. Seperti penjunan, membentuk, dibentuk, diputar. Kalau tidak jadi Bapak Ibu, dibuang, diulang lagi. Sering ya, nggak langsung jadi. Nggak ada pernah saya lihat langsung. Kalau kita lihat itu videonya, diulang, diambil dulu, dibuang. Ada kerikilnya dibuang. Nggak ada batu-batu di situ. Batu itu gambaran keras kepala, jugul. Sampai ada bahasa Batak bilang ini, jungkul meong mau katanya. Saya pun nggak tahu apa arti jungkul meong. Itu orang Batak loh, ya pernah bilang jungkul meong katanya. Ya itu dibahas tadi Samosir. Nah puji nama Tuhan. Dan di sini 2 Korintus 5 ayat 17, kita adalah ciptaan baru. Nah puji nama Tuhan. Kesaksian saya dulu saya udah lupa sebelum membangun gereja ini ada Marga X. Saya nggak mau sebut namanya karena ada di sini Marga X itu ada beberapa. Gitu ya, nanti tersinggung gara-gara sedikit. Jadi Marga X ini
Eh, dulu kan kita mencari uang pembangunan melihara lele. Nah udah pernah saya ceritakan Bapak Ibu, cuma bagi yang belum mendengar. Nah waktu melihara lele kan kita pagar seng keliling. Baru jaga malam lah Bapak sama Pak Grace, Pak WS, adik Bapak kandung. Masih anak muda waktu itu. Nah pancingan ini panjang kali dibuat, ini kan seng keliling, ini seng dulu. Ini belum jadi, oh belum. Jadi itu dari kita beli lah, 2 kali membeli ini, itu dibeli. Terus dengan harga murah lah, dijamah orangnya. Nah memancing kira-kira jam 2 atau jam 3 pagi lah. Pancingannya besar sekali, panjang bambunya, dapat. Baru Bapak keluar dari gerbang, dikejar, lari. Itu di CP Pelangi itu dulu ada rumah, Marga X. Nah Marga X ini yang memancing ini anak muda, masuk dia ke dapurnya. Jelas, berarti dia panakonya kan, dialah pencurinya, udah jelas kan. Gak mungkin lah masuk, keluar lah Inata, mamanya. Terus Bapak bilang gini, ada apa Mang? Seperti anak Inang tadi yang masuk itu, yang masuk ke dapur. Oh, di situ panas, dia panas, mendidih hatinya. Mengadulah sama pangkat paling rendah itu apa namanya? 3 balok ya, balok 3 ya. Kopral, mengadu dia karena dia jual apa? Tuak. Oh, mengadu lah dia. Nah, dia cerita dihina lah Bapak habis-habisan dihina. Tapi luar biasa. Oh ya, jam 2 pagi, kira-kira entah berapa hari kemudian, Bapak tidur. Saya kalau ada sesuatu apa yang terjadi, saya tidak izinkan Bapak duluan maju. Saya maju. Amin Bapak Ibu. Dari dulu itu, moto saya, jangan Bapak maju. Kalau ada masalah-masalah yang emosi-emosi, biar saya menghadapin. Sudah. Saya buka lah itu dulu, masih rumah. Terus saya buka pintu, terus dia bilang gini, ada istri nih, si Jasman. Bahasa kotor yang terbuang itu. Ada kaunya, istri si Jasman. Kau ini, disebutlah nama binatang, nama-nama, semua. Terus saya bilang sama Roh Kudus, itu masih darah muda saya loh, masih muda. Ya ini belum dibangunin, masih tanah yang kita beli pertama di sebelah kanan. Terus saya lawan lah ini, saya connect dengan Roh, tidak usah, kau berdiam diri saja. Berdiam diri, suami istri datang, tapi mulutnya rupanya kalau marah, ini tambah merah ini ya. Dalamnya tambah merah, ininya kelihatan Bapak Ibu. Mana? Entah apa, gak aku rekam lagi. Memang gak suka aku merekam yang itu. Udah, tapi kejam. Ya, jahat kali kalimatnya. Kotor kalimatnya. Saya lihat mukanya gini, cuma jadi lucu di hati saya. Kulihat matanya gini sama mukanya, amang tahe kasihan ya. Inilah kalau mendidih darah ya. Mendidih darahnya jadi merah, kerongkongannya merah semua di dalamnya. Kupingnya pun merara. Itulah si Marga X tadi, suami istri. Oh, orang Bapak gak dengar, lelap semua. Orang di rumah ada pengerja kita lelap tidur semua. Akhirnya saya bilang, saya diam aja. Perlu dilawan Roh Kudus, kau diam saja. Saya diam dan bisa hatiku lucu. Gak saya lawan Bapak Ibu, jujur Bapak Ibu. Gak ada naik darahku sedikit pun. Saya orangnya paling gampang juga naik darah. Siapa gak bilang kalau masih muda. Tapi bisa, Roh Kudus ini saya lawan, diam saja. Diam. Akhirnya sesak napas dia. Kalau marah-marah sesak napas. Krok, kayak suara kucing. Kalau kucing di perut kita, krok dalam hatiku. Amang tahe, kasihan delo, udah gitu di hatiku tapi enggak, aku bilang kasihan delo, tapi enggak, mereka pulang. Tapi seizin Tuhan dipakailah letkol menegur, dipanggil. Sini, dipanggil waktu itu ke sini. Kalau enggak salah ke sini dipanggil. Ini begini. Mau kupindahkan kau ke Nias. Kata ini mengenai apa tadi si apa tadi pangkat yang rendah ini. Mau kupindahkan kau sekarang. Pak. Macam-macam itu disuruh Tuhan, kami gak ada mengadu Bapak Ibu. Dipakai letkol ada di Kota Medan ini terkenal. Bisa memindahkan polisi atau apapun ke daerah, dia yang memindahkan. Mau pindahkan kau sekarang? Pok. Kalau enggak karena udah gemetar juga. Kalau bukan karena pendeta keluarga, kutonjok lah kau. Asal kulopeng lah kau, kulopeng. Gak tahu bahasa apa lopeng ini. Biar kulopeng kau. Tapi maaf lah Pak, si Marga X ini, na berjuan Bapak On, karena satu kampung dengan opungku. Na berjuan si Sagalon, Bapak Sagala ini dulu ngirim apa untuk anakku, entah kiriman apa lah itu, melalui Pak Sagala ini. Oh dipuji-puji, ibarat air panas, bunga lagi segar disiram air panas, keok. Gak lama kemudian, inna ilahi wa inna rojiun, alias koi mate di son maradian. Makanya hati-hati Bapak Ibu, jangan melawan-lawan hamba Tuhan. Amin Bapak Ibu, ya puji nama Tuhan. Dan selanjutnya di sini pernah juga ya karena masih ada waktu terus, pernah di sini khotbah ya. Ini pembentukan, soal masalah pembentukan Bapak Ibu. Karena kita semua pasti dibentuk. Jadi pernah khotbah di sini hamba Tuhan, ya maksudnya bukan hamba Tuhan, ya ketua pembangunan gitulah ya. Gak usah sebut marganya, Marga X juga. Udah, saya kan dulu nggak sama-sama di depan, saya duduk di belakang. Bicaranya begini dia,
Hai ibu rohani, apa kerjaan kalian di pastori? Dalam hatiku gini, Tuhan kok kayak gini kalimatnya. Terus kalau menegur empat mata itu Alkitabiah ya. Bukan dipermalukan depan umum, bukan. Namanya langsung, hai ibu rohani, apa kerja kalian di pastori sama pelayan? Katanya, karena dulu kita ibadah hari Minggu kumpul semua. Jadi jam 4 kami udah bangun. Jam 5 udah kumpul semua. Dulu di sini sebelum gereja ini, makanya terjadi mujizat luar biasa. Jam 5 pagi udah kumpul, masih di rumah-rumah dulu ya. Sebelum ini berdiri besar seperti ini. Apa kerjamu ibu rohani? Sama kalian yang di pastori. Tuhan, lututku ini bapak ibu udah mau lemas. Aduh, saya kulihat tempat tidur udah mau langsung tidur. Tapi kuatkan. Hai jiwaku tenang ya, jiwaku tenang. Bisanya bisa muka aku gini. Memangnya kenapa pak? Kok bapak kok hebat kali? Memang bapak siapa? Bisa aja kan? Kalau darah daging kita ini, darah muda kita ini, darah itu merah jenderal. Darah itu merah jenderal. Bisa saya balas, tunggu. Nanti pulang ibadah, ku tegur. Jangan pakai melayani pak. Sangat bisa. Gak usah pakai, pecat. Ya, di skor 3 bulan. Tapi puji Tuhan, pada waktu dibentuk, kata gini, apa kerja kalian di pastori? Padahal kerja kami di pastori tangga bapak ibu, mengapel gereja, menyiram bunga, berdoa setiap sore, berdoa setiap pagi, mendoakan semua. Amang tahe, 3 kali lah bapak ini, amang. Tapi saya berpikir gini, udahlah pembentukan. Tahu bapak ibu, lembut hatiku selembut sutra. Bisa gini aku, tapi aku nangis. Membuat lembut ini nggak gampang bapak ibu, mata nggak melotot, ya. Tapi gini aku, waktu lagi doa penyembahan, nangis. Oh Tuhan, beginilah kalau orang kaya cakap ya. Kayak gila kalau orang kaya cakap. Enteng kali lah ya, sama gitu muncul. Tapi dalam hatiku udahlah, orang kaya pun bisa dipakai Tuhan kok menegur bisa. Orang miskin pun bisa ditegur, dipakai kita, menegur kita. Sebenarnya kerja kami bukan pengangguran Bapak Ibu. Jam 5, jam 4 kami udah bangun. Udah cuci muka lah yang sikat gigi lah, udah kumpul kami supaya jam baju sandungan. Bayangkan jam 4 pagi udah bangun kami semua. Halo prajurit. Semua bangun. Sebentar lagi datang pelayan. Jam 4 pagi, setiap hari Minggu udah bangun. Nah puji nama Tuhan, tapi jujur saya dengan air mata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Boleh dikuatkan Tuhan. Tidak menggerutu. Tapi sakitnya minta ampun loh, sakit dipermalukan depan umum. Makanya kalau ada segala sesuatu jangan dipermalukan, sebut nama depan umum. Panggil ke kantor. Hadapi dengan empat mata, itu yang benar Alkitabiah. Tapi diizinkan Tuhan mungkin ya, supaya pembentukan Tuhan, supaya jangan sombong mungkin. Ya Tuhan lah yang tahu. Haleluya. Proses pembentukan itu berdiam diri, rendah hati, koreksi diri. Itu proses pembentukan Bapak Ibu ya. Proses pembentukan yang tadi udah disebut ya, alat-alat apanya waktu dibentuk jangan diprotes. Berdiam diri, rendah hati, koreksi diri, jangan bereaksi, jangan lari daripada proses. Jangan lari Bapak Ibu, mau lari kemana kita? Khotbah Pak Yaps, serkam sampai hari ini ya, yang hari Selasa minggu lalu kalau nggak salah. Kita mau lari kemana kita? Ya khotbahnya serkam. Saya kalau ada hamba Tuhan, itu kan kadang muncul gini, kok banyak Pak Abe gini, gue Bapak Estregar begini. Semua itu ada di hatiku, kusimpan lah itu. Ya firman Tuhan itu yang disampaikan. Gak pernah aku sepelekan. Jujur dia gak pernah, Allah tukang becaknya, apalah firmannya itu. Tamat SD-nya. Oh dijauhkan Tuhan. Justru dia tamat SD, gak tamat, gak sekolah. Sekali menangis dia di depan Tuhan debah. Tuhan, mendarat semua firman itu. Mendarat itu, nempel di sini. Ya, jadi saya belajar jangan enggak sepele walaupun dia tamat SD enggak sekolah. Saya belajar hormat Bapak Ibu, belajar enggak pernah aku sepelekan gini. Apalah khotbahnya ini, aduh enggak berkualitas. Dijauhkan Tuhan lah dari hatiku. Nah Bapak Ibu, jadi saya ingat khotbah Bapak Yaps yang hari Selasa yang lalu ya. Kita mau lari, kita kan diproses, jangan lari. Hadapi, nikmati saja Bapak Ibu. Bersyukur di hadapan Tuhan, berdiam diri, jangan bereaksi. Makanya mau lari kemana? Kita lari ke hutan. Anak gadis, mau lari ke hutan, ada apa di hutan? Ada monyet, ada harimau, ada ular, mau digigit ular, ada monyet, dikejar kau nanti. Jadi mau lari kemana? Mau lari ke kuburan, ada begu, biar begu. Seperti Jack Marpaung bilang, karena dia putus asa, nggak siap diproses itu, ada kasetnya dulu pernah saya rekam, ya, kan dia kan udah bertobat sih ya. Dia bilang begini, Natulang di dia siapa katanya? Si Ratna.
Oh lau do bawa asing, pergi dengan laki-laki lain. Martandang malam minggu. Sirina dorong ijabu katanya. Sirina maksudnya Sirina. Orang Batak kan Sirina katanya. Bilang Sirina. Terus akhirnya dia bilang gini. Pergi dia. Permisi mau natulang. Permisi ya nantulang. Pergi laku. Sedih dia. Udah sedih. Pergi dia ke kuburan. Sita kona udah begu. Bahasa Indonesianya. Angkatlah aku hantu. Gitu lah mungkin ya. Terus lupa aku nyanyikan ini. Ini kan kuburan luas. Kuburannya banyak ini. Daung teh. Enggak ah. Ece-eceknya, ece-ecek nggak betulnya itu, ece-ecek yang ku bilang itu, lari dia cepat karena takut sama begu. Mau lari kemana? Ke kuburan, ke gunung, mau kemana lari? Makanya capek deh kalau mau lari, namanya lari ya. Hadapi aja, syukur Tuhan, berdiam diri aja. Ada beberapa poin tadi ya. Nah puji nama Tuhan dan ketakutan ini ya kalau kita pun mau lari kemanapun dikejar Tuhan sampai lulus. Dikejar Tuhan sampai lulus. Makanya ada ujian nasional. Atau ujian kalau remedial. Ini bekas murid-murid saya. Ada berapa orang ini. Jadi ada remedial ya anaknya. Dites. Hafal misalnya tentang tulah. 10 tulah atau apalah. Atau ayat ini hafal. Namanya ujian. Udah belajar. Oh disebut ini. Supaya gini matanya menghafal. Saya lihat. Udah bisa. Udah bu. Siap remedial siap. Agama, semua pelajaran lo dari remedial, udah sini, ayo sebutkan 10 tulah ini, atau sebutkan isi daripada Alkitab yang dulu itu ya, Mazmur 20 ayat 7 ya. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan dengan kemenangan pada orang diurapinya, memberikan kemenangan kepada orang diurapinya dan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Karena saya hafal, karena memang tuh murid, akhirnya jadi kok saya menghafal. Gak mungkin lah guru hafal ini, tapi dia gak menghafal, gak mungkin, ya gak pas. Jadi hafal, jadi ada titik komanya saya tahu di mana salah. Salah, ininya belum kau sebut. Lulus. Jadi kita dikejar Tuhan sampai lulus. Dibilang area mana kita? Di bidang area mana? Area kita kan beda-beda. Ya, karakter kita yang gak baik, yang katakanlah yang busuk mungkin. Ya karakter kita yang gak dilihat manusia, tapi bisa juga dilihat manusia. Nah itu sampai lulus Bapak Ibu. Saya bilang Tuhan, wah luar biasa. Sampai lulus, sampai next. Ya, next naik kelas lah akhirnya. Jadi kita pun harus next level. Iman kita naik kelas karena mau dipakai menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk kemasyuran nama Tuhan. Mengusir begu pun kita berani, mengusir hantu-hantu pun kita berani. Enggak takut lagi Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Nah, puji nama Tuhan. Nah, di sini lagi firman Tuhan, tanah liat itu harus lembek Bapak Ibu. Tanah liat itu enggak boleh ada batu-batu, enggak boleh ada kerikil, ya tidak boleh keras, tidak boleh. Kalau keras tanah liat itu lembek, kalau keras nggak jadi, gagal. Demikian juga kalau kita keras kepala, jogal, semua lah di situ. Nggak bisa dibentuk Tuhan, nggak bisa. Takkan bisa menjadi alat kemasyuran untuk Tuhan. Takkan bisa Bapak Ibu, percayalah. Tidak ada kemuliaan Tuhan, tidak ada. Karena jogal, jigil, jugul mengeraskan kepala. Makanya dibentuk, dibuang batunya, dibuang menjadi alat yang indah di meja para bangsawan dan di meja raja menjadi alat yang mahal ya. Nah puji nama Tuhan. Yehezkiel 11 berkata ayat 19, enggak usah kita buka. Yehezkiel 11 ayat 19, Tuhan memberi hati yang baru. Tuhan memberi hati yang baru bisa. Hati yang keras dilembutkan Tuhan bisa. Kuncinya kita. Lembutkanlah hatiku Tuhan, lembut. Hati yang keras dijauhkan dari kita, diberikan hati yang baru, hati yang taat. Tuhan bisa berikan kepada kita Bapak Ibu. Itu Yehezkiel 11 ayat 19. Hati yang baru diberi, hati yang taat diberi, hati yang keras dijauhkan dari kita Bapak Ibu ya. Nah puji nama Tuhan. Dan di sini selanjutnya ya tinggal sedikit lagi Bapak Ibu. Yang kedua tadi yang pertama waktu dibentuk atau diproses jangan diprotes. Yang kedua menguduskan diri. Menguduskan diri. Kalau firman Tuhan berkata dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, bukan kurang panjang tangan Tuhan menolong, bukan kurang tajam pendengarnya mendengar doa kita, yang menjadi pemisah antara Allah dan kita adalah dosa, pelanggaran kita. Makanya kalau saya pribadi pulang dari mana lah, atau ada silap perkataan saya salah karena saya juga manusia biasa, dan kadang diingat Roh Kudus gini, kau tadi kayak sombong kali kau cakap ya, kok sombong kau tadi, terus ya Tuhan ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Darah Kristus, darah Yesus. Oh Tuhan sucikan aku. Oh Bapak dari segala sikap
perbuatanku, perkataanku Tuhan, kuduskan, ampuni aku Tuhan. Engkau rela mati di kayu salib, rela tertikam karena pemberontakanku ini Tuhan. Ampuni aku Tuhan, terasa diampuni. Legalah ya. Walaupun sering-sering juga kadang-kadang minta ampun. Ya namanya manusia biasa, bisa silap, minta ampun sama Tuhan. Nah ini menguduskan diri. Ya di dalam 2 Timotius 2 kita baca, 2 Timotius 2. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21. Kita baca bersama-sama ya. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21. 1-2 ya. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Perlengkapan di dalam rumah yang besar bukan hanya perabot dari emas saja, ada perabot dari perak, dari emas, ada dari tanah, ada dari kayu. Kayu ini kita tadinya kan seperti kayu Bapak Ibu ya, kayu dari hutan. Katakanlah dari hutan dari Jambi mungkin ya, seperti kayu ditebang dulu. Ini berbicara soal proses, ditebang dulu kayunya, kayu jati, katakanlah kayu jati, macam-macam kayu. Udah dipotong, baru udah dipotong disinso ya, ya, baru dipotong lagi ranting-ranting. Nggak mungkin lah bertangke-tangke dibawa di mobil truk, nggak mungkin. Dibersihkan dulu, dibersihkan, ranting-rantingnya dibersihkan, baru potong lagi ujungnya, dimasukkanlah ke truk sampai banyak truknya, baru dibawa lagi ke kota Medan. Udah dibawa ke kota Medan, diketam lah, entah nggak tahu lah, saya nggak ngerti bagian tukang, diketam, dibelah dua dulu mungkin, belah dua, baru diketam, dibentuk, dipotong-potong, Bapak Ibu menjadi alat yang mulia, jadi merga, jadi mahal harganya. Saya sudah pernah tanya di samping rumah sakit Bunda Tamrin, rumah sakit Bunda Tamrin, Hermina, di sebelahnya itu kalau nggak percaya Bapak Ibu, kayu jati yang sudah dipotong-potong, diproses, sakit loh dipotong-potong, udah dipotong, diketam dan dibentuk. Saya coba lah tanya, kursinya ini berapa Pak, kursi jati? Karena sambil menunggu dijemput, kan nggak salah sih nanya ya, dipikir saya banyak uang, ya tapi mau nanya aja dulu gitu. Kursi ini berapa Pak? Aku bilang, oh ini kursi jati Bu, berapaan ini? Oh ini 10 juta. Kalau yang ini, oh ini karena lebih kecil, oh ini 6 juta. Kalau ini Pak, kalau ini sekian. Oh Pak minta tolong Pak, nomornya sampai sekarang ku simpan, paling gak ada beli. Ya mana tahu nanti ada rezeki ya, kan gak salah. Kita gak tahu rezeki ini di tangan Tuhan. Terus saya simpan karena cantik kursinya. Ya terus saya simpan, makasih Pak saya masukkan ke dompet. Oh makasih Pak, jadi mahal ya Pak? Mahal lah, pembuatannya kan gak sembarangan. Digergaji dulu, dipakai kertas pasir dulu, dibentuk, jadi merga. Jadi meja makan 10 juta. Kursi 8 juta, nggak ada yang 500.000 Bapak Ibu. Nggak ada yang 500.000, karena apa? Proses pembentukan menjadi alat yang mulia di rumah jenderal, di rumah presiden. Ya kita lihat orang-orang kaya, lihatlah jati-jati yang mahal itu. Di rumah kita mungkin nggak, di rumah saya nggak, yang biasa-biasanya Bapak Ibu. Karena berharga karena proses pembentukan. Kalau melawan tadi berbantah-bantah nggak jadi. Tapi karena memang benda mati ya dibentuk ya kita ambil contohnya berdiam. Ya udahlah terserah bos lah, terserah Tuhan Yesus lah mau dibentuk lah. Jadi alat yang merga dipakai Tuhan dahsyat sesuai talenta karunia masing-masing. Maka jangan melawan. Ya menurut saja apa maunya Roh Kudus, apa maunya Tuhan. Nah puji nama Tuhan, haleluya. Itu tadi yang kedua ya. Jadi hidup dalam kebenaran, hidup menurut kehendak Roh Kudus, reaksi kita benar, cepat lulus kalau lembut hati. Amin. Mau rezeki, mau diberkati ekonomi, diberkati luar biasa. Bapak Ibu, minggu yang lalu Bapak Ibu, ini kesaksian saya pribadi, yang kecil-kecil pun kusaksikan lah, nggak apa-apa lah Bapak Ibu ya. Lewat kesaksian yang nyata-nyata loh, udah. Minggu yang lalu aku bilang sama Bapak, Pak kita lembut-lembut lah Pak ya. Seperti Bapak kenal dulu aku pertama kali. Iya itu, ya sayang hasian. Coba kita praktekkan Pak, yuk pakai sayang-sayang kita Pak. Kan gak salah suami istri kan. Ya pakai sayang-sayang. Ini
Pak, Pak, Ma, gitu-gitu kan. Di mana matamu? Di dia, di mana? Jangan gitu-gitu lagi suami istri. Jadi saya bilang gini, Pak, gue bilang, kita belajar Pak yuk, namanya belajar. Kayak bercinta dulu, bercinta. Mama sayang atau Hasian, terserah Bapak lah, I love you. Baru ku jawab lah, I love you too. Datang Bapak menjawab, I love you Pak, I love you too. I love you too. Ya gitu Pak, senang Tuhan. Tahu Bapak, berkat nanti datang loh Pak. Aku yakin minggu ini datang berkat. Jadi belajarlah kami, I love you too, I love you too, I love you too. Walaupun berapa kali, ya pokoknya I love you too. Tahu nggak? Karena ada kayak nubuatan. Saya bilang minggu ini datang berkat. Berkat rohani, damai sejahtera, sukacita. Sehat-sehat kita, semua datang. Berkat uang pun datang loh Pak. Nah pendek cerita, habis ibadah KKS, dapat berkat kami Bapak Ibu. Ya lumayan loh Bapak Ibu. Habis KKS gabungan, dapat berkat. Ada dari beberapa orang lah. Oh ini yang ada di titip, ini dari yang jauh memberi. Ya, dari yang jauh Bapak Ibu dikasih berkat. Oh kalau orang agama seberang bilang Alhamdulillah, Alhamdulillah. Waduh pas ada yang mau dibutuhkan. Luar biasa bilang, Pak kan betul jadi nyata kan Pak. Langsung gak lama-lama berapa hari masih kita I love you, I love you, I love you. Mara love you, I love you too. Datang berkatnya. Dia bilang, Pak kita teruskan lagi Pak yuk, I love you too. Luar biasa saling mengasihi dan saling ya luar biasa sehingga kita cepat lulus naik kelas untuk memberitakan kemasyhuran Tuhan, segambar dengan Tuhan. Dan yang terakhir bergaul erat dengan Tuhan, ya bergaul erat dengan Tuhan, erat bergaul. Nah mari kita belajar Bapak Ibu suami istri ya, mau diberkati Bapak Ibu pakai I love you Hasian sayangku. Ya makanya saya di Facebook boleh dibuka lah Facebook saya. Boleh buka ya Hasian atau ya sayangku, ya cinta, ya I love you kata ada membalas. I love you too saya bilang, ya I love you too. Diberkati, saya diberkati Bapak Ibu. Mari belajar, saya bilang belajar ya. Bukan saya bilang kami udah sempurna kali gitu, enggak lah ya. Tapi belajarlah Bapak Ibu ya. Mari suami istri Pak Galingging, I love you too gitu Pak ya. Sama Ibu, nah, kalau dibilang I love you too. Saya mencintaimu Hasian, sayang, I love you. Dia lo berkat luar biasa. Tapi jangan hanya di bibir, seroha. I love you. Dulu kita bercinta kok bisa I love you. Ima ada Hasian. Udah ama-ama deh ini. Ma, apa? Pak, apa lagi? Udah pakai apa lagi? Berarti jangan lagi. Diulang kedua kali. Tuh bilang, Pak, apa sayang? Hasian. Aduh, apakah datang berkat itu? Kepada keluarga yang rukun kesana mengalir berkat. Oh, langsung kami terima Bapak Ibu. Oh, kami hitunglah bela duitnya. Ingat perpuluhan. Saya pun mengalir lah. Ya kan Bapak otoritas. Pastilah nggak mungkin lah diam-diam. Udah kulihat gini mau diam-diam nggak mungkin. Ini mah wah langsung sisihkan perpuluhan. Wah perpuluhan. Wah luar biasa. Ya nama Tuhan dipermuliakan. Ya bergaul erat dengan Tuhan. Luar biasa. Ya Tuhan Yesus yang baik. Sampai di sini firman Tuhan, saya undang pemain musik. Ya kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, haleluya. Luar biasa, ada berapa poin tadi ya Bapak Ibu ya. Poin pertama di saat diproses, jangan protes. Yang kedua, menguduskan diri. Yang ketiga, bergaul intim dengan Tuhan, haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, lembutkan hatimu, lembutkan hatiku Bapak Ibu ya. Kalau mengeraskan hati menderita Bapak Ibu, menderita, benar-benar menderita. Rezeki pun jauh, penyakit datang. Mari kita lembutkan hati kita, semuanya Bapak Ibu ya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita belajar, bukan saya bilang saya sempurna, tetapi belajar, haleluya. Haleluya, haleluya, bagaikan bejana, haleluya, haleluya. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat, jadikan ku alat dalam rumahmu.
hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti Yesus satunya. Ku mau seperti-Mu Yesus. Amin. Amin Tuhan. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana sekali lagi Bapak Ibu, haleluya. Haleluya Bapak, haleluya. Bagaikan bejana, amin, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat, jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus. Semua mengangkat tangan Bapak Ibu, angkat tanganmu Bapak Ibu, haleluya, haleluya. Amin, amin. Dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya Bapa, haleluya. Sebab di hadapan kemuliaan Tuhan kami berdiri datang untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Di hadapan kemuliaan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih sayang-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Katakan Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Lagi katakan Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi kita katakan, di hadapan kemegahan kami datang ya Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama katakan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah. Membawa apa? Membawa hatiku. Haleluya. Membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku.
sungguh Engkau baik. Di dalam bersama katakan Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara terkasih. Katakan Engkau teramat baik. Engkau baik. Sekali lagi katakan Yesus baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat. Sekali lagi katakan Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Kita akhiri ibadah kita berdoa. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus sumber segala berkat. Curahkanlah berkat ilahi kepada kami. Arahkanlah hatimu, terimalah berkat ilahi dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, Gembala Agung Kepala Gereja, mempelai pria sorga yang kita nantikan bersama-sama. Haleluya. Kau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa di ibadah raya berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Yuk. Haleluya. Hati-hati di jalan Bapak Ibu, jangan lupa saling bersalaman. Haleluya. Ajar kami berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu, yeah. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, tu bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, mudah bahagia.
kebaikan-Mu dan nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. oh yeah. Ku damai hati. One more. Inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu dan nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu.